Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan kinetika kimia. Perkenalkan, nama saya Azizi Muhammad Zidan. Materi yang akan dibahas yaitu tentang order reaksi dan persamaan Arrhenius pada kinetika kimia. Pertama-tama saya akan membahas tentang order reaksi. Pada kinetika kimia, orde pada suatu reaksi merupakan banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Pada umumnya terdapat 3 orde, yaitu orde 0, orde pertama, dan orde kedua. Orde perlu diperhatikan karena dapat memprediksi bagaimana konsentrasi pada reaktan dan produk dapat berubah. Yang pertama kita bahas adalah orde 0. Laju pada orde 0 adalah konstan selama reaktan bersisa, artinya tidak terjadi perubahan laju reaksi berapapun perubahan konsentrasi reaksi. Nah, rumus laju reaksi orde 0 mengikuti persamaan berikut, di mana A merupakan konsentrasi dari senyawa A pada waktu tertentu yaitu T, sementara A0 merupakan konsentrasi awal senyawa A dan Kr merupakan konstanta laju reaksi. Laju reaksi orde 0 dapat dikenali dengan ciri-ciri bentuk grafik yang lurus diagonal seperti gambar berikut. Nah, dapat dilihat bahwa di grafik ini memiliki garis diagonal lurus dari atas ke bawah. Ini dikarenakan nilai K pada keadaan ini adalah positif. Jika nilai K ini negatif, maka grafik akan menunjukkan diagonal lurus dari bawah ke atas. Selanjutnya adalah orde pertama. Pada laju reaksi orde pertama, perubahan konsentrasi reaksi sebesar X kali menyebabkan laju reaksi lebih cepat X kali. Dalam artian misalkan perubahan konsentrasinya itu 2 kali, maka menyebabkan laju lebih cepat 2 kali lipat. Berikut rumus pada orde pertama. Menurut rumus laju tersebut, jika ln A per A0 diplotkan terhadap T, maka akan menghasilkan grafik dengan garis lurus diagonal ke bawah dengan slope min Kr seperti gambar berikut. Nah, ini adalah contoh grafik yang dihasilkan dari orde pertama. Nah, bisa dilihat garis yang terbentuk adalah diagonal lurus ke bawah. Ini dikarenakan dengan slope itu berupa nilai negatif min, yaitu min K. Berbeda dengan orde 0, sebuah indikasi yang berguna pada laju reaksi orde pertama adalah waktu paruh dari senyawa. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk konsentrasi sebuah reaktan turun menjadi setengahnya. Nah, persamaan waktu paruh pada orde pertama adalah sebagai berikut. Menurut rumus ini, maka pada reaksi orde pertama, waktu paruh reaktan tidak tergantung pada konsentrasi awalnya. Selanjutnya adalah orde kedua. Pada laju orde kedua, laju perubahan konsentrasi reaksi X kali menyebabkan laju reaksi lebih cepat 2X kali. Misalkan laju perubahannya 3 kali, menyebabkan laju reaksi menjadi lebih cepat 6 kali. Hal ini dikarenakan penurunan rumus yang menghasilkan rumus laju reaksi orde kedua, yaitu sebagai berikut. Menurut rumus ini, jika 1 per A diplotkan terhadap T, maka akan menghasilkan grafik dengan garis yang lurus diagonal ke atas dengan slope plus KR, seperti gambar berikut. Nah, dapat dilihat pada grafik berikut, garisnya lurus diagonal ke atas berbeda dengan orde pertama. Ini dikarenakan nilai slope itu positif, yaitu positif KR dengan intercept atau titik potong 1 per A0. Sama seperti orde pertama, orde kedua juga mempunyai waktu paruh dengan rumus perhitungan seperti berikut. Berbeda dengan waktu paruh orde pertama,
Waktu paruh pada orde kedua bergantung pada konsentrasi awal. Konsekuensi praktis dari ketergantungan ini adalah senyawa yang bereaksi dengan reaksi orde kedua yang termasuk beberapa zat yang berbahaya bagi lingkungan dapat bertahan dalam konsentrasi rendah untuk waktu yang lama karena waktu paruh mereka lama ketika konsentrasinya rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius adalah persamaan matematika yang menggambarkan karakteristik reaksi yang bergantung pada temperatur dengan menggunakan dua parameter, yaitu intercept dan slope daripada ln K terhadap 1/T. Berikut merupakan persamaan Arrhenius. A didapatkan dari intercept 1/T sama dengan 0 yang disebut dengan frekuensi faktor atau jumlah tumbukan per satuan waktu, dengan asumsi bahwa reaksi terjadi karena tumbukan antara molekul diaktifkan. Sementara EA didapatkan dari slope min EA/R yang dinamakan energi aktivasi. Nah, kedua parameter ini dinamakan parameter Arrhenius karena berperan penting dalam persamaan Arrhenius. Dari kedua parameter ini, maka dapat disimpulkan bahwa ketergantungan reaksi dengan temperatur dipengaruhi juga oleh energi, yaitu energi minimal yang diperlukan untuk reaksi dapat terjadi. Berikut adalah grafik dari persamaan Arrhenius. Nah, pada grafik ini, A ini adalah frekuensi faktor, yaitu didapatkan dari intercept 1/T sama dengan 0. Sementara EA itu adalah energi aktivasi, didapatkan dari slope sama dengan min EA/R. Nah, R ini adalah konstanta gas ideal, KR ini adalah konstanta laju, dan T adalah temperatur. Selanjutnya kita akan coba latihan soal. Nah, yang pertama, buktikan bahwa dekomposisi CH3N2CH3 menjadi CH3CH3 plus N2 adalah orde pertama dalam azometana, dan temukan laju reaksi dan waktu paruh pada suhu 600 K dengan data seperti berikut. Nah, untuk membuktikan bahwa reaksi tersebut orde pertama, maka kita perlu memplotkan ln A/A0 terhadap waktu, karena di sini diketahuinya tekanan parsial dan tekanan parsial itu sama seperti konsentrasi, maka menjadi ln P/P0 terhadap waktu. Nah, data yang sudah didapatkan sebelumnya kita ubah menjadi seperti berikut, yaitu T-nya masih dalam waktu, P/P0 dan ln P/P0 agar dapat kita plotkan menjadi grafik. Jika benar, grafik yang dihasilkan pasti diagonal lurus ke bawah dan slope dapat ditentukan dengan nilai min KR. Nah, setelah diplotkan, maka terbentuk garis diagonal ke bawah. Maka hal ini membuktikan bahwa benar reaksi ini merupakan orde pertama. Selanjutnya, untuk menghitung waktu paruh, maka perlu diketahui nilai KR, karena nilai slope setelah kita plotkan diketahui adalah min 36 kali 10 pangkat min 4, maka nilai KR adalah 3,6 kali 10 pangkat min 4. Ini karena pada orde pertama persamaan slope adalah slope sama dengan min KR. Maka untuk mengetahui nilai KR-nya hanya tinggal dibalik menjadi positif. Nah, setelah KR ditemukan, maka kita masukkan ke dalam rumus waktu paruh orde pertama, maka dihasilkan seperti berikut. Maka hasilnya adalah 1,9 kali 10 pangkat 3 detik. Selanjutnya, suatu wadah berisi hidrogen iodida dengan konsentrasi sebesar 0,04 molar. Sementara laju penguraian HI ditentukan sebesar 8 kali 10 pangkat min 6 mol L pangkat min 1 S min 1. Nah, berapakah laju reaksi pada temperatur yang sama bila konsentrasi HI dikurangi menjadi 0,01 molar? Diketahui orde reaksi sama dengan 2. Nah,
Di sini berarti ada dua kondisi dan diketahui order reaksi sama dengan 2, berarti order kedua. Yang pertama kita menentukan reaksi yaitu 2HI menjadi H2 plus I2. Kemudian rumus dari persamaan laju reaksi adalah K dikali konsentrasi HI pangkat 2 karena order 2. Dari rumus persamaan laju tadi, maka pada kondisi pertama dapat dibuat persamaan matematika yaitu 8 kali 10 pangkat min 6 mol L pangkat min 1 S pangkat min 1 sama dengan K dikali 0,04 molar pangkat 2. Sementara pada kondisi kedua juga dibuat persamaan matematikanya, yaitu yang kita ingin ketahui laju 2 sama dengan K kali 0,01 molar pangkat 2. Nah, jika K-nya kita keluarkan dari kedua persamaan yang telah kita buat tadi, maka menjadi seperti berikut. Kemudian karena yang kita ingin cari tahu ada laju kedua atau laju 2, maka laju 2-nya kita ubah posisinya menjadi seperti berikut. Nah, maka dapat diketahui laju 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 mol L pangkat min 1 S pangkat min 1. Nah, soal terakhir, harga tetapan laju K dari suatu reaksi pada berbagai suhu diamati sebagai berikut. Bila data tersebut diinterpretasikan berdasarkan hubungan Arrhenius, maka tentukan harga A dan energi aktivasi EA. Nah, pertama-tama kita tulis dulu rumus persamaan Arrhenius, yaitu sebagai berikut. Nah, karena pada rumus Arrhenius K-nya itu dalam bentuk len atau len K dan T-nya itu dalam bentuk seperti, maka didapatkan dari data pertama diubah menjadi data berikut. Selanjutnya kita masukkan ke dalam perhitungan menjadi seperti berikut dan dihasilkan nilai EA adalah 2,04 kali 10 pangkat 2. Nah, selanjutnya dari rumus Arrhenius tadi kita ubah karena kita ingin mengetahui nilai A bukan K. Nah, dari situ dapat diubah menjadi bentuk berikut. Lalu kita masuki data yang telah kita ketahui. Kemudian A didapatkan adalah 85,749. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.